Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. My name is Faiz Fadila. I'm currently studying informasi system at Telkom University. Before entering university, I studied at I studied at SMK Taruna Bakti, majoring in software engineering or Rekayasa Perangkat Lunak from from vocational school. I start learning programming, database management, and web development fundamentals. Currently, I'm interested in software development, especially web application development using PHP, JavaScript, HTML, CSS, dan MySQL. During my studies, I have worked on several projects related to sales system and cashier application. One of the project I developed was a web-based cashier system with features such of product search, payment calculation, curious payment method, discount management, and transaction reports. From this project, I learned how to build user-friendly application, solve bugs, and improve system performance. I also learned the importance of teamwork, communication, and time management in software development. Basic basic technical skills. I always try to improve my problem solving abilities because I believe a developer must be able to analyze problem careful and provide effective solution. I'm a fast learner, high motivated, and willing to learn new technology to improve my skill and contribution to the company. Thank you. Uh, what are you? What are your strengths and weakness? My strengths are adaptability, responsibility, and problem solving skill. I can adapt quickly to new environment and technology. When I face problem in coding, I usually try to analyze the issue careful, search for reference, and test different solution until the problem is solved. Another strength is the at enjoy learning new things, especially related to programming and system development. I also have good teamwork and communication skill because during project I often discuss solution and share ideas with my friend. For my weakness, sometimes I focus too much on detail because I want my work to be as perfect as possible. However, I'm learn how to manage my time better by setting priorities and deadlines for each task. I believe the I believe this improvement helps me become more productive and efficient in completing project. Jadi nomor satu ceritakan proyek pengembangan aplikasi yang pernah saya kerjakan. Jadi saya pernah mengerjakan salah satu proyek adalah aplikasi kasir berbasis web menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL untuk database-nya. Dan saya juga pernah mengerjakan proyek hotel berbasis web untuk memesan via website. Jadi dalam aplikasi tersebut untuk kasirnya di sini saya menggunakan fitur mencari produk, pilihan varian produk seperti es atau panas, perhitungan total pembayaran, diskon, metode pembayaran tunai maupun kiris, serta perhitungan kembalian secara otomatis. Nah, untuk aplikasi hotelnya tersebut di sini saya bekerja sama dengan hotel Nonis Swiss Cibubur
Sini saya membuat websitenya dengan menggunakan HTML CSS itu dan menggunakan database MySQL. Jadi di situ saya bisa mencari kamar yang kosong dan kamar yang tersedia berapa aja, dan cara ngebukingnya, dan info harganya, dan detail dari si hotel tersebutnya. Nah, tadi pada proyek itu, untuk proyek yang hasil itu, saya memperbaiki berbagai bug pada JavaScript-nya agar data pembelian dapat tersimpan dengan baik, serta dapat tampilkan secara responsif ketika digunakan berbagai perangkat. Nah, untuk di hotelnya saya tidak ada bug yang berlebihan, hanya tampilan saja yang kurang bagi si manajemen tersebut karena saya revisi di tampilan saja. Jadi selain itu saya juga belajar bagaimana menghubungkan frontend dengan database agar data transaksi dapat tersimpan secara real time. Nah, dari proyek tersebut saya belajar tentang logika pemrograman, pengolahan database, dubbing, dan pentingnya pengalaman penggunaan user atau experience. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 2. Bagaimana Anda memastikan kode Anda efisien dan mudah untuk dipelihara? Nah, saya memastikan kode saya buat efisien dan mudah dipelihara dengan cara membuat struktur kode yang rapi dan konsisten. Jadi biasanya saya memisahkan antara bagian frontend dan backend agar lebih mudah dibaca dan dikembangkan kembali. Nah, saya juga menggunakan nama variabel dan fungsi yang jelas supaya programmer lain dapat memahami kode dengan mudah. Jadi selain itu saya juga melakukan selalu testing setelah menambahkan fitur baru seperti kayak pencarian. Saya selalu menyiapkan testing terlebih dahulu agar tidak terjadinya si error dan maupun dubbing. Jadi saya juga berusaha menghindari penulisan kode yang berulang agar programmer menjadi lebih efisien dan ringan dijalankan. Jika memungkinkan, saya juga membuat komentar pada bagian setiap kode. Jadi misalnya kode itu berulang, saya akan menambahkan komentar agar si programmer lainnya bisa memahami apa yang saya buat dan apa yang saya kerjakan. Jadi ketika maintenance itu bisa dibenerin secara mudah dan gampang dipelajarinya. Jadi jika deadline ketat dan sistem mengalami bug besar, apa langkah prioritas Anda? Jadi langkah pertama saya yang lakukan adalah mengidentifikasikan bug yang paling kritis dan dampaknya terhadap sistem. Jadi setelah itu saya fokus menyelesaikan masalah utama yang mengganggu fungsi penting aplikasi terlebih dahulu agar sistem tetap bisa digunakan. Jadi saya juga akan berkomunikasi dengan tim untuk membagi tugas agar proses perbaikan lebih cepat dan efisien. Jadi saya membagikan misalnya error terdata, saya akan benerin yang backend dan teman saya akan memberikan yang di database tersebut agar tidak terjadinya error. Jadi jika diperlukan saya akan membuat solusi sementara atau temporary fix agar sistem tetap berjalan sambil melakukan perbaikan permanen. Jadi selain itu saya akan melakukan testing ulang setelah perbaikan selesai untuk memastikan bug tidak muncul kembali. Jadi menurut saya komunikasi yang baik, manajemen prioritas sangat penting ketika menghadapi deadline yang ketat. Nah, kenapa sih saya harus memilih Anda? Jadi saya tuh memiliki semangat belajar yang tinggi, dan saya ingin mempelajari hal-hal baru di teknologi ini. Dan saya mampu bekerja secara bertanggung jawab. Dan saya juga memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan berbasis data. Dan saya juga memiliki pengalaman di Menteri Keuangan. Saya pernah pengalaman di sana untuk membasiskan database ya. Dan
Saya terbiasa untuk menyelesaikan teknis seperti dubbing dan pengolahan database tersebut. Jadi, selain kemampuan teknis saya dapat bekerja sama dalam tim, mau menerima masukan, dan terus berusaha meningkatkan kemampuan saya, dan saya akan belajar terus agar supaya saya berkembang untuk kemampuan diri saya. Saya juga termasuk orang yang disiplin, cepat belajar, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Dan saya yakin dengan kemampuan dan motivasi yang saya miliki, saya dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan maupun lingkungan sekitar saya. Dan saya akan memberikan ide-ide untuk teman-teman saya agar dia mampu belajar dan menjadi tim untuk saya. Jadi, adakah pertanyaan untuk perusahaan kami? Jadi yang saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan mendukung pengembangan skill karyawan, khususnya developer yang ingin mempelajari teknologi baru? Nah, selain itu, apakah developer di perusahaan ini biasanya bekerja secara individu atau tim, atau ada orang lain yang datang ke perusahaan itu untuk mengembangkan sebuah proyeknya? Nah, dan teknologi atau framework apa yang sering digunakan dalam pengembangan sistem di perusahaan ini? Nah, baik, terima kasih atas kesempatan wawancara yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap dapat menjadi bagian dari perusahaan ini dan berkembang bersama perusahaan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.